Di situ obrolannya sangat vulgar, dan di situ juga sering mengobrol kalau pria ini mengatakan si PSK online ini lebih cantik daripada istrinya. Melihat hal itu, tentu saja sang istri sangat marah sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Ngopi sama Kucing. Tanpa banyak kata, langsung kita mulai ya teman-teman ceritanya. Di sebuah rumah sakit, seorang dokter forensik tengah memeriksa sosok mayat wanita, di mana wanita ini ditemukan tewas di sebuah kamar hotel. Dan dari pemeriksaan ditemukan banyak sekali bekas-bekas penganiayaan. Dan dari penyelidikan lebih lanjut lagi, ternyata diketahui wanita ini berprofesi sebagai PSK online. Dan banyak orang mengira kalau wanita ini tewas karena dihabisi oleh teman kencannya. Polisi terus melakukan penyelidikan ke semua hal yang ditemukan di TKP. Mulai dari barang-barang si korban, termasuk HP, KTP, dan lain sebagainya, semuanya diperiksa oleh polisi. Dan ketika memeriksa HP si korban, di situ ditemukan sebuah chattingan yang sangat mencurigakan, di mana si korban ini sehari sebelumnya ngobrol dengan seorang pria dan janjian di hotel di mana tempat wanita ini dihabisi. Pada awalnya, polisi agak kesulitan mencari identitas siapa pria yang mengajak PSK online ini untuk kencan di hotel tersebut. Ya karena pria ini menggunakan identitas palsu di akun medsosnya. Namun berbekal nomor telepon dia itu, akhirnya polisi bisa mengetahui identitas siapa pria itu. Dari penyelidikan nomor telepon itu diketahui kalau pria ini sebenarnya tinggal tidak jauh dari tempat kejadian perkara. Polisi langsung mendatangi alamat pria itu. Ketika polisi sudah mendatangi rumah pria itu, di situ pria itu sangat kaget sekali. Dia sama sekali tidak merasa pernah chattingan dengan wanita itu sebelum kejadian. Ketika ditunjukkan chattingan dia dengan nomor telepon dia itu, pria itu sempat geleng-geleng kepala. Dia sepertinya memang tidak habis pikir bagaimana hal itu bisa terjadi. Dia tetap menyangkal kalau saya tidak melakukan hal ini pasti saya dijebak, kata pria itu. Namun anehnya di tengah perdebatan polisi dan sang pria itu, di sampingnya istrinya malah diam, tidak bicara sepatah kata pun. Polisi pun juga sempat heran. Biasanya kasus seperti ini yang ribut biasanya sang istri biasanya untuk kasus seperti ini. Tapi kali ini kenapa sang pria begitu gigih kalau dia bersikeras dia tidak melakukan hal itu. Dan sang istri hanya diam saja. Akhirnya mereka berdua dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Walaupun sudah diperiksa berjam-jam lamanya, sang pria ini tetap menyangkal kalau dia tidak melakukan pembunuhan itu dan tidak melakukan chattingan itu. Namun, tiba-tiba istri pria itu berkata kepada polisi dan dia mengaku kalau sebenarnya yang membunuh PSK online itu adalah dirinya sendiri. Jadi istri pria itu mengaku kalau dialah yang telah membunuh. Ternyata sehari sebelum kejadian pembunuhan itu, yang melakukan chattingan dengan PSK online itu ternyata istri dari pria tadi. Hal ini dikarenakan sang istri sangat cemburu dan sangat marah. Beberapa hari sebelumnya sang istri ini sempat memergoki HP suaminya ketika suaminya sedang tidur. Sang istri ini mengambil HP suaminya dan dia iseng-iseng memeriksa semua aplikasi di dalam HP-nya. Di situ ditemukan sebuah aplikasi yang sangat mencurigakan. Ternyata ini aplikasi yang selama ini disembunyikan oleh suaminya. Pada awalnya sang istri tidak bisa membuka aplikasi itu, tapi dia mencoba menggunakan tanggal lahir sang suami. Nah, setelah menggunakan kode tanggal lahir suami, ternyata aplikasi itu bisa dibuka. Dan di situ sang istri melihat kalau suaminya ini membuat sebuah akun baru. Dan di situ sang suami ternyata sering melakukan video call mesum dengan PSK online yang
tewas itu tadi. Di situ obrolannya sangat vulgar, dan di situ juga sering mengobrol kalau pria ini mengatakan si PSK online ini lebih cantik daripada istrinya. Melihat hal itu, tentu saja sang istri sangat marah sekali. Akhirnya dia merencanakan untuk membunuh si PSK online itu tadi. Akhirnya sang istri pun melakukan chattingan dengan sang PSK online itu dan dia menyamar sebagai suaminya. Dia janjian di sebuah hotel, dan ketika hari H, hari di mana naasnya sang PSK online, sang istri ini mendatangi kamar di mana dia janjian dengan PSK online itu. Dan di dalam kamar itulah akhirnya si PSK online ini dihabisi oleh istri pelanggannya sendiri. Sungguh ironis sekali, jika gelap mata, seseorang bisa emosi dan melakukan apa saja. Padahal jika telusuri lebih jauh lagi, sebenarnya kesalahan terbesarnya tetap pada sang suami. Walaupun si PSK online ini profesinya bukanlah sebuah hal yang bisa dibenarkan, namun dalam hal ini PSK online ini hanya melayani pelanggan istilahnya. Jadi sumber kesalahan tetap kepada sang suami, tapi ironisnya yang dihabisi justru malah si PSK online ini. Nah, mungkin cukup sampai di sini ya teman-teman. Semoga kita bisa mendapat hikmah dari apa yang saya ceritakan hari ini. Walaupun tempat kejadian perkara dan nama-nama tokoh di sini saya rahasiakan, tapi yang jelas ini tetap benar-benar kisah yang nyata, kisah yang benar-benar terjadi. Semua pelaku dan tempat kejadian saya rahasiakan demi menjaga privasi. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.